buat kamu yang lagi dengerin ini, thank you so much for coming to this podcast. Dan kalau kamu klik judul ini, mungkin kamu lagi ngerasa, kok kayaknya aku gak bisa-bisa ya move on-nya. Atau lebih dalam lagi kayaknya emang aku gak cukup deh buat dia. Dan kalau emang beneran iya, so this episode is actually for you. Kalau ngomongin soal perpisahan itu, bukan cuma soal dua orang atau sepasang kekasih yang saling pergi. Kadang yang berat itu bukan soal momen perginya, tapi yang tertinggal setelahnya, setelah kita berpisah, ya kan? Dan yang gak selesai itu adalah rasanya, ya gak sih? Yang gak selesai itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu muter di kepala kita yang kita simpen sendiri. Coba aja ya kalau aku lebih sabar, kayaknya aku bakalan masih sama dia deh sampai sekarang. Atau kayaknya aku terlalu demanding ya. Atau gak cukup menarik mungkin buat dia. Makanya dia tuh sampai ninggalin aku. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang bakal selalu muter hingga akhirnya merasa bahwa mungkin aja emang kita gak cukup baik buat dia. Tapi di sini aku mau ngajak kamu buat pelan-pelan ngelihat dari sisi lain. Karena sebenarnya kenyataannya perpisahan itu tuh bukan soal siapa yang kurang, siapa yang salah. Tapi kadang ya emang bukan dia orangnya, bukan dia orang yang tepat buat kamu. Jadi gini, sebenarnya if we're talking about love, so love is not about enough or not enough. Kadang ada dua orang yang emang bisa saling suka, bisa saling cinta, tapi kadang ya emang gak bisa saling nemu. Paham gak sih maksud aku? Kadang timingnya salah, visinya beda, prioritas hidupnya udah gak nyatu, atau sesimpel kayak ya emang jalannya udah gak searah lagi gitu. Dan itu sebenarnya bukan berarti kamunya yang kurang, atau bukan berarti juga kamu kayak ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, no. But itu sesimpel kayak ya bukan dia orangnya, dan kamu juga bukan rumah yang tepat buat dia. Dan kadang ya perpisahan itu tuh sebenarnya bukan soal siapa yang gagal, tapi karena emang ada dua orang ini yang emang udah gak bisa lagi buat barengan. Dan aku tahu banget teori itu adalah hal yang gampang, tapi kalau buat dipraktekinnya itu susah banget. Apalagi kalau tiap hari, tiap malam kamu masih suka buka chat dia yang lama, atau ngeliat foto dia di galeri, atau kayak kamu tuh masih sesimpel suka ngetik hai tapi gak pernah dibales, atau kayak kamu tuh ngetik gimana kabarnya bla bla bla, tapi kamu gak pernah nge-send chat kamu ke dia gitu. Atau kamu kayak masih berharap ada suatu miracle, ada suatu keajaiban di mana mungkin tiba-tiba aja dia nyariin kamu balik, ya kan? We never know. Dan ketika itu gak kejadian, yang kamu rasain adalah satu kata, gagal. Gagal apa? Gagal buat move on, gagal buat jadi yang terbaik atau cukup buat dia. Dan dengerin aku baik-baik ya, move on itu sebenarnya bukan soal ngelupain seseorang, atau juga bukan ngelupain tentang kenangannya. Karena gak mungkin kita itu ngehapus memori-memori dengan dia. Otak kita itu tuh gak punya yang namanya tombol delete, gak punya namanya tombol buat ngehapus. Jadi ya you cannot do that gitu loh. Move on itu tuh soal menerima, acceptance, bahwa ya hubungan itu pernah ada, pernah ngebuat kamu ngerasa segala-galanya, pernah indah, pernah bikin kamu bahagia. Tapi ya emang sekarang udah kelar, udah selesai, karena semuanya itu pasti ada masanya gitu loh. Dan itu sebenarnya gak bikin kita jadi seseorang yang lemah. Justru malah itu menjadi bukti bahwa kamu itu ternyata sekuat itu. Kenapa? Karena kalau kita menerima, kita acceptance, itu pasti butuh yang namanya keberanian, ya kan? Menerima bahwa kita tuh sebenarnya layak buat bahagia, walaupun ya emang bukan sama dia orangnya. Dan kenapa aku bisa bilang gamon itu bukan berarti tanda bahwa kalian menjadi seseorang yang lemah, karena dengan kalian gamon itu sebenarnya juga menjadi bentuk bahwa kalian sebenarnya se-care itu sama dia, sesayang itu sama dia, sehingga kamu gak mau buat ngelepasin dia gitu aja. Dan tahu gak sih sebenarnya ya, proses kehilangan atau proses dimana kamu tuh ngejalanin life after breakup itu ngingetin aku sama 5 stages of grief. Karena kadang ketika kita lagi ada di fase life after breakup itu, ada yang namanya bentuk duka. Itu tuh menjadi bagian bagian duka kita gitu loh.
Jadi isi di dalam 5 stages of grief ini, yang pertama adalah fase denial atau fase dimana ada yang namanya penolakan di dalam diri kalian. Ini sebenarnya adalah fase paling awal setelah kalian ngejalanin life after breakup. Kenapa? Karena di sini kamu akan bilang ke diri sendiri, ini cuma sementara kok, ini cuma bentar kok. Entar aku bakal balik lagi sama dia. Jadi kamu nyangkal setiap kenyataan-kenyataan yang hits your reality, dan kamu masih nganggep bahwa sebenarnya ini tuh adalah hubungan yang masih bisa diperbaikin. Dan selanjutnya, fase setelah kalian mengalami denial atau penolakan tersebut, akan ada yang namanya fase anger atau marah. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat natural. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kita marah ke diri kita sendiri, kita marah ke dia. Kenapa ya kok aku disakitin sama dia, dan kenapa ya kok aku tuh sebodoh itu sama dia gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat normal, sangat natural, karena kita tuh masih memproses semuanya yang terjadi. Mungkin kita masih ngerasa shock, mungkin kita masih belum bisa 100% menerima kenyataan tersebut. Dan di fase ketiga ini udah mulai masuk ke fase bargaining atau fase tawar-menawar. Kalian udah bisa nih mulai tawar-menawar sama takdir. Kamu udah mulai mikir, kayaknya kalau misal aku berubah, aku bakal balikan deh sama dia. Bisa gak ya aku balikan sama dia kalau misal aku berubah? Dan kamu mulai berandai-andai, seakan kamu tuh bisa negosiasi sama takdir. After kita melalui 3 fase yang aku sebutin di awal tadi, ada fase dimana akhirnya kalian udah mulai merasa desperate. Ini fase depression atau fase kalian itu udah mengalami sedih yang terlalu mendalam gitu. Kalian merasa kalau, oh ternyata ini emang udah gak bisa diperbaikin lagi nih. Kamu ngerasa bahwa kamu gak punya support system lagi, karena ya dia cuma satu-satunya buat kamu. Dia support system utama kamu, udah gak ada lagi yang bisa ngertiin selain kamu. Dan di tahap ini, itu kamu udah mulai kayak silent, air matanya udah turun tanpa alasan. Terus makan juga jadi gak enak, gak mau, tidurnya juga gak nyenyak. Terus biasanya kalau pagi-pagi tuh ya bangun tidur, itu pasti ngerasa kayak ada sesuatu, something is missing, sesuatu yang kurang dari diri kamu. Terus kamu juga udah mulai ngerasa hampa, udah mulai ngerasa kosong. Dan di situ kamu udah mulai mikir tuh, mungkin kayaknya aku emang udah gak cukup baik deh buat dia. But ada fase terakhir yang pasti setiap orang akan ngelaluin, di mana fase ini adalah fase menerima atau acceptance. Tahap ini adalah tahap yang paling damai, tahap paling terakhir, karena di sini kamu udah nggak lagi nunggu kabar dari dia, kamu udah nggak nyalahin diri kamu, nggak nyalahin dia sendiri, kamu nggak lagi buka profil Instagram dia tiap malam, gak lagi kayak kamu tuh ngechat dia hai tanpa dikirim pesannya ke dia. Kamu udah mulai pelan-pelan hidup untuk diri kamu sendiri. Kamu udah pelan-pelan menyayangi diri kamu sendiri. Sebenarnya aku yakin ya, di 5 stages of grief ini kita tuh juga mengandalkan waktu dan proses. Seiring kita berjalan pelan-pelan, tapi pasti itu bisa membuat kita jauh lebih damai, menjadi bisa lebih berdamai dengan diri kita dan lingkungan kita gitu. Tapi kalau kamu belum sampai di tahap kelima, belum ada di fase dimana kamu itu merasa ada suatu penerimaan di dalam diri kamu, ada suatu acceptance dalam diri kamu, that's okay. Gak ada deadline buat kamu untuk harus sembuh sekarang. Gak ada timer yang maksain kamu untuk kamu harus cepat pulih sekarang ya. Itu gak ada. Tiap orang itu punya waktunya sendiri, punya waktunya masing-masing buat berdamai sama keadaan, buat berdamai sama diri sendiri, and that's okay. Tugas kita tuh sebenarnya cuma satu. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. It's okay kamu tuh nangis setiap hari. It's okay kamu tiap malam kamu tuh selalu nangis pelan-pelan biar gak ketahuan sama orang rumah. Kamu merasa bahwa hidup kamu hampa, kamu ngerasa aktivitas yang kamu jalanin selama ini kayak kurang produktif karena terus-terusan nginget-nginget dia gitu. That's okay, itu adalah proses kamu untuk bisa sembuh, proses kamu untuk bisa bukan melupakan tapi menerima bahwa ya emang bukan dia orangnya. Aku tahu rasa gak cukup itu pasti nyakitin banget ya kan. Tapi coba deh kamu lihat ke belakang, kamu coba lihat ke diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya bukan kekurangan. There's nothing wrong inside you. Gak ada yang salah dari diri kamu sendiri. Tapi kamu tuh cuma belum nemu orang yang bisa ngeliat kamu secara utuh. Karena seseorang yang gak cuma ngeliat kamu dari apa yang kurang, tapi yang harusnya itu bisa nerima kamu dari
apa yang sebenarnya kamu punya. Dan kamu tuh pantas sebenarnya buat itu. You deserve better than you think. Kamu pantas buat dicintai dengan tenang. Kamu tuh pantas buat dicintai tanpa adanya drama, tanpa luka, tanpa kamu tuh harus ngebuktiin ke dia setiap hari bahwa kamu tuh pantas untuk dicintai. Sebelum episode ini berakhir, aku cuma mau bilang satu hal ke kalian semua. Kamu itu gak lagi gagal. Kamu tuh lagi belajar. Dan belajar itu pasti butuh yang namanya proses, butuh yang namanya waktu. Dan kalau kamu belum merasakan bahwa kamu bisa move on, kamu merasa masih gagal buat move on, itu bukan berarti kamu lemah. Tapi karena kamu manusia, dan manusia itu memang butuh waktu buat sembuh. That's okay, gak ada yang ngeburu-buru kamu untuk harus cepet-cepet move on, gak ada deadline buat kamu untuk harus bisa baik lagi setelah ini. No, just take your time and be gentle with yourself. And I just want to say thank you so much karena kamu udah bisa bertahan sejauh ini, bisa berjalan sampai detik ini juga. Dan aku harap semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua, bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat kalian. And if you like this episode, aku harap kalian bisa share video ini ke teman kamu yang mungkin lagi butuh. And I'll talk to you again soon. Bye!